Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi di sini bersama Ibu dalam materi pemisahan campuran. Oke, sebelumnya untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, semuanya hadir ya. Oke. Hari ini kita akan pembelajaran, dan di pembelajaran Ibu ada kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh berisik. Oke? Yang kedua, tidak boleh makan dan minum. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan handphone kalau misalnya tidak diinstruksikan. Oke? Kemudian yang keempat, silahkan angkat tangan jika bertanya. Mudah dipahami? Oke. Selanjutnya, adakah yang masih ingat tentang campuran? Siapa? Ahnaf, boleh. Altaf ya, oke Altaf. Apa yang dimaksud dengan campuran? Ya. Campuran yaitu gabungan dua zat murni atau lebih. Zat-zat yang bergabung masih mempunyai empat zat pendukungnya. Oke, yang serius ya. Campuran adalah dua zat murni, gabungan dua zat murni atau lebih. Campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Biasanya kalau campuran homogen disebut apa? Larutan. Contoh larutan itu apa? Air gula. Selanjutnya, campuran heterogen biasanya kita sebut dengan suspensi atau lain. Bedanya apa? Oke, contohnya suspensi apa? Contohnya suspensi? Apa? Kopi. Oke, kalau contoh dari koloid? Nah, coba lihat. Ini ada gambar orang yang lagi ngeras santan. Apakah kalian pernah lihat secara langsung? Oke, kira-kira saat kalian membuat air santan, kenapa perlu disaring? Gimana? Inaya? Gimana? Oke, agar ampasnya tidak masuk ke air santan. Selanjutnya, pernahkah kalian lihat proses pembuatan garam? Pernah. Oke. Apakah air dari laut itu bisa langsung digunakan untuk pembuatan garam? Oke. Untuk mengetahui lebih jauh, kita hari ini akan belajar tentang pemisahan garam. Tujuan pembelajarannya ada dua. Silahkan Ariana, boleh minta tolong membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah yang pertama, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai metode pemisahan campuran dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu merancang alat pemisahan campuran metode filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi dengan tepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai metode pemisahan campuran. Yang kedua, merancang alat pemisahan campuran, yaitu nanti kita akan praktikum filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi. Oke, kristalisasi.
Oke, ini adalah alur kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pretest. Setelah itu ada diskusi LKPD dan percobaan. Lalu ada presentasi. Lalu nanti ada penguatan. Kemudian penilaiannya ada 2, yaitu penilaian sikap dan keterampilan. Kemudian ada post test dan refleksi. Oke, sebelum kita memulai, kita pretest dulu ya. Silahkan siapkan handphonenya. Coba bisa di-scan. Ya serius yuk. Pakai Mbak aja. Dua 27 peserta. Oke. Jadi di refresh. Dibuka. Oke, start. 4 peserta lagi. Bisa? Ya udah nggak apa-apa. Ini nggak pakai time kok. Sudah semua? Oke. Udah ya, serius ya. Oh ya. Orang tua. Udah. Reaksi ini udah. Oke. Sudah ya, kita mulai ya. Ya nanti tuh kan. Ayo udah. Ayo kerjakan secara mandiri. Ayo.
Arga, kerjakan sendiri yuk. Dibaca benar-benar. Situ ya. Ya. Yuk kerjakan sendiri yuk. Anak udah? Ya maaf. Altaf udah? Kalau udah disimpan lagi HP-nya. Refresh aja. Bukannya ngulang lagi. Enggak. Bener cici. Udah. Oke. Ada yang belum selesai? Sudah ya? Bu akhiri ya? Oke, terima kasih. Ya, Kristanti. Nanti ya kita belajar sama-sama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Silahkan handphonenya diletakkan dulu. Kelompok 2. Apa 2? Personal ya. Kelompok 5. Silakan diam. Kelompok 7. Kelompok 6. Kelompok 4. Really. Kelompok 3. Kelompok 1. Oke, silahkan nama kelompoknya dan anggotanya ditulis ya. Udah? Coba selanjutnya lihat pada bagian stimulus. Dibuka pada bagian stimulus. Oke. Silakan Ariana.
Garam yang kita konsumsi sehari-hari pada mulanya berasal dari garam yang dihasilkan oleh petani garam. Tapi mengapa garam yang dihasilkan petani garam belum bisa dikonsumsi, sedangkan garam yang sudah sampai di rumah kita adalah garam yang sudah siap untuk dikonsumsi? Ternyata itu mendapatkan garam yang siap konsumsi harus dilakukan perlakuan pemurnian untuk memisahkan pengotor dari garam-garamnya. Menurut kalian, bagaimana cara memisahkan garam dan pengotor-pengotornya? Oke, anak-anak. Hai. Menurut kalian bagaimana cara memisahkan garam dari pengotor-pengotornya? Oke, ada yang menyebutkan menggunakan evaporasi, apalagi? Kristalisasi. Oke, ada lagi? Filtrasi. Oke. Untuk mengetahui lebih lanjut, nanti kita akan melaksanakan percobaan ya. Sebelum ke percobaan kita ada identifikasi masalah. Jadi silahkan buat beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin diketahui dan berkaitan dengan topik pembelajaran. Oke. Silahkan tulis di kolom identifikasi masalah. Yuk. Pertanyaan yang sesuai dengan topik pembelajaran. Iodin. Iodium. Iodin itu beda. Sudah semua? Ya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan kalian itu nanti silahkan jawab sementara. Buatlah jawaban sementara di kolom merumuskan hipotesis ini ya. Proses jawabannya Gimana? itu nanti ya proses nanti ya. Sudah? Oke, ini ada bahan ajar untuk acuan kalian dalam mengerjakan LKPD. Di sini ada video pembelajarannya. Kemudian ada uraian materi dan ada artikel ilmiah. Silahkan kalian scan barcode ya. Di LKPD juga ada scan barcode-nya. Belajar dong. Ulangan ini juga video. Oke.
Keyform ya, keyform santai aja. Oke, selim banget. Tuh jujur dan teliti kan mau kemarin banget ya. Jujur dan teliti. Nah kita jujur kan? Sudah? Oke, selanjutnya coba cek di meja kelompok masing-masing apakah alat dan bahannya sudah lengkap? Ayo dicek. Apakah alatnya sudah lengkap? Sudah lengkap semua ya? Oke, ayo. Sudah? Silahkan rancang alatnya. Ayo, sesuai dengan petunjuk. Silakan ambil garam dapur yang kotornya di situ ya, 1 sendok. Di sini ada sendoknya. Gantian. Ya. Ya. Ayo bergantian. Berapa sendok, Bu? 1. 3. Ini campur pasir ini. Iya. Segini Bu? Ya. Kurang nggak? Sudah. 1 sendok seberapa? Ini. Cukup. Ya, cukup. Ya. Serius? Ya. Sudah. Sudah. Ya. Ya. Sudah semua? Bisa deskripsikan baunya. Oke. Mau baru bilang janganlah. Silahkan isi air ya, 25 mili. Ya. Oh iya, bunsennya boleh dinyalain. Koreknya di sini. Ya. Dikasih air dulu ya. Jadi nanti untuk baunya itu air dulu baru dibau. Itu kan ditambahkan air, terus coba dicium itu baunya gimana. 25 mili aja. Nanti ini dijelasin baunya gimana? Warnanya gimana sebelum diolah, teksturnya gimana. Sebelum iya. Dikurangin 25 mili. Airnya ya 25 mili. Jadi ya, yang penting bisa keaduk. Hati-hati ya. Udah? Silahkan diaduk-aduk. Selanjutnya dia diaduk-aduk sampai gak, ya maksudnya coba dideskripsikan baunya seperti apa. Deskripsikan. Air kalian mana? Oh. Diaduk-aduk, kalau udah larut garamnya silakan disaring. Iya, disaring. Nanti aja ya. Matiin dulu. Disaring dulu.
Nanti disaring dulu. Kok nggak mau kebakar dia? Disaring dulu baru dievaporasi bisa. Bisa. Ini tekstur dari air apa? Garamnya. Kalau kamu lihat tekstur campuran itu gimana? Enggak halus kayak enggak halus. Iya, ini sampai larut ya? Iya, nggak halus. Ya, kalau udah difiltrasi. Udah kan? Ini gini kan, Bu? Iya, benar. Udah kan? Coba sampai garamnya larut. Oke, sampai garamnya larut. Oke, diaduk-aduk aja. Belum. Dikocok lagi. Berarti dikocok kan? Sampai tidak banyak gitu lah. Garamnya tidak sebanyak itu gitu. Ini dimatiin dulu, difiltrasi dulu. Astagfirullah, cara matikan gini. Gimana? Udah, ya udah difiltrasi. Tuh di pakai sendok. Coba. Ini dimatiin dulu. Mas, susah Bu hidupinnya Bu, sumpah Bu. Nanti bunsennya apa? Sumpah Bu hidupinnya susah ya. Nanti Ibu bantu. Udah difiltrasi? Coba lihat. Garamnya Nggak apa-apa, difiltrasi aja. Coba. Ya? Iya. Disaring ya. Oke, difiltrasi aja. Disaring. Ayo, hati-hati. Sari nih, terus gini. Ya. Gimana? Nggak apa-apa, yang penting ini udah di, nggak apa-apa. Oh ya udah dibuang, ganti aja. Ini yang difiltrasi aja, yang udah difiltrasi terus disaring lagi. ini loh. Hati-hati ya. Ini dimatiin dulu, difiltrasi, disaring dulu. Ini udah boleh langsung. Hah? Udah, coba lihat. Apinya mati. Nanti kan di depan. Udah. Yakin Bu? Iya. Silahkan disaring ya. Aduh, disendok ya. Iya, Iya. Akhirnya apa Bu? Habis itu diuapkan, dibakar, dipanaskan. Ini dicuci dulu. Terus air yang udah terfilter itu pakai itu di Oke, kalau udah ini nanti dicuci dulu sampai bersih. Terus yang udah disaring itu dimasukkan ke sini, terus dimasak, diuapkan, dipanaskan sampai ada kristal-kristalnya. Airnya Bu. Iya. Sini. Iya, tapi dicuci dulu. Ayo Danang. Matinnya nggak kayak gitu. Itu ditutup kan? Iya. Kok kayak kurang kecampur ya? Kenapa? Jadi udah dicampur loh. Nanti coba dilihat. Iya kan itu parutannya apa? Bersifat apa dia? Kalau air, pasir. Jadi heterogen. Wes engko
bentar. Oh iya betul. Gak apa-apa, ditunggu aja sambil dikerjakan ya LKPD. Udah. Sabar. Ini ada ini. Coba lihat sebentar. Kalian waktu itu pernah ngelakuin filtrasi juga kan di Pramuka? Tapi beda. Oh beda. Yang botol itu? Oh. Oh kelas 7 ya itu ya? Sebenarnya sama aja sih Bu. Iya sih sama aja. Boleh, ya. Dikit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti diuapkan. Ini dicuci dulu, bukan yang itu. Ini dicuci dulu. Nanti airnya yang udah difiltrasi baru. Boleh. Nanti sambil diaduk ya. Namanya. Kayaknya dihabisin Bu. Tuh masih netes kok. Tunggu aja. LKPD-nya sambil dikerjakan ya. Oh ya ininya Tabelnya isi. Gimana? Ternyata isinya kotor. Dalamnya tuh belum diberesin tuh ada di bawah. Oh, apa-apa. Nanti kan yang penting terjadi kristalisasi. Ya. Ya. Nggak apa-apa nggak. Yang sebelum diolah. Ayo hati-hati. air. Maksudnya Gimana? Teksturnya sebelum tadi teksturnya kamu kalau lihatnya tuh gimana? Antara campuran air, campuran garam sama pasir itu teksturnya gimana? kan saya nggak tahu Itu di situ masih ada. Di situ masih ada. Gimana ya? Granula. asam. Ya, seperti itu. Nanti setelah diberi perlakuan itu teksturnya gimana? Ya. Cair. Kan belum dipanaskan kan? Oh iya. Nanti kan terjadi kristalisasi. Lama sekali ini. Ini sudah ini. Udah. Dari sari tebu. Udah, ini udah dicuci? Pembuatan gula pasir Dituang. Ya, terus baru dihidupkan spiritusnya. Tuang nih. Ya. Kan ya. Ya, terus nanti itunya dihidupin dulu. Hati-hati ya, panas. Diaduk sampai terjadi kristal. apa ya? Madu doang. Hati-hati nih. Itu masih ada. Langsung nyala gitu. Kaisar. Sambil biasa. Iya. Sebentar. Hati-hati ya, panas. Kan ini kayaknya nggak nyampe 2,5. 2,5. Gak nyampe 10 menit. Udah nggak apa-apa. Nanti langsung ituin aja. Langsung diletakkan situ. Terus dipanaskan. Cuma segini doang. Gak apa-apa. Iya. Gak terus juga apa-apa. Sambil diisi aja ya KPD-nya. Gak usah diaduk terus nggak apa-apa kok. Ini nanti dia sesekali aja. Hati-hati ya. Sudah itu? Coba lihat. Ini penuh kan? Ya, aku mau.
Nah, ya. Udah kan itu bos gitu? Udah. Udah. Tampung nggak sih bro? Tangkis. Pelan-pelan ya. Udah, kalau udah bukan ini. Ya. Itu udah enggak usah disaring lagi. Itu udah dicuci belum? Astagfirullah, sabar. Itu ya udah dibuang aja. Ini teman kesini. Ya. Coba dilihat petunjuknya gimana. Ini masing-masing misal filtrasi contohnya. Iya. Saturasi atas. Iya. Iya, selain yang Baunya nanti habis di habis udah jadi kristalisasinya ya. Kalian mau coba? Yang penting kalian amati pada tabelnya itu. Nanti ya, setelah diolah itu baunya gimana, warnanya gimana, terus teksturnya gimana. Semangat. Ayo. Terus jangan masuk terus nih bu. Itu boleh ya, Bu? Memisahkan zat murni, gitu maksudnya. Iya. Ya. Iya, deh. Jangan satu aja. Ayo lagi. Akibatnya misalnya kalau nggak diaduk-aduk gimana? Ya nggak apa-apa sih, cuman agak lama menguapnya. Oh, berarti udah ada aja. Biar lama aja. Misalkan zat yang kurang dari zat lain. Oke, alat yang udah digunakan boleh dibersihkan ya. Nanti sampainya tinggal buang di sana. ini. Ya, diaduk-aduk. Bu, ini buang di mana, Bu? Situ. Situ. Itu loh, tong sampahnya ada di sana. Sampah gede lagi di sini. Nggak apa-apa. Sudah mau jadi kristalnya. Belum ya? Bentar lagi. Nah, Bisa pakai gelas biasa nggak? nggak bisa. Soalnya ini gelas khusus untuk praktikum. Kalau panci bisa nggak? Tergantung pancinya, kan kaca itu ada beda-beda kan. Ada yang kalau kena panas langsung pecah. Pakai panci biasa bisa nggak? Bisa. Yang penting dia diuapkan, dipanaskan. Belum diolah tuh berarti itu Yang tekstur yang itu, yang ditambahin, gimana? teksturnya. Ya teksturnya. Kalau misalnya ketika garam dicampur sama kotoran itu teksturnya gimana? Nanti dibandingin sama tekstur yang udah diberi perlakuan. Lebih kasar yang mana gitu. Hati-hati. Ini loh yang panas. Jangan. Nanti. Ya sabar, itu kan bentar lagi. Nah, itu udah tuh. Udah terjadi kristalnya, coba lihat. Panas. Udah dimatiin aja ini ya. Nggak bisa dong, diangkat dulu dong. Jangan. Nah, ini. Nah. Azwar. Ini bunsennya ini lebih besar. Sudah, coba lihat. Nah, inilah garam yang udah di pemurnian. Coba. Nah, ini loh. Ya ini pakai bunsen ini. Hati-hati ya. Coba Itu lebih itu. Cium. Nah, warnanya Putih. apakah beda baunya sama yang tadi? Kan kalau yang tadi gimana kamu? Kayak air laut.
Enggak gosong kan Bu, air laut kan Bu. Iya kan baunya tidak seperti kayak tadi kan, lebih Baunya bau apa Bu? Bau air laut. bau garam yang seperti yang udah kalian konsumsi kan. Dan tidak ada bau tanahnya lagi. Terus teksturnya gimana? Yo, udah belum? Kamu coba. Kamu. Asam? Asin? Enggak ah. Ilu kaki dong. Asin banget ya jenenge kan. Nggak boleh lah, kan tadi udah kan tadi ibu ayo tadi kita coba. Tapi kan mati Mbak tadinya masih panas gitu. Jadi kalau sakit perut ibu nggak tahu. Mulai besar kan? Di sekolah ini jadi Hati-hati ya, panas. Hati-hati itu. Kok bisa gitu ya? Ya. Oh udah. Udah itu udah. Coba lihat. Oke, keren. Nah ini gini caranya. Nah. Kok ditiup? Harusnya ditutup aja. Oke. Nah, terus kalian perhatikan ini teksturnya gimana, baunya gimana, terus warnanya itu gimana. Bandingkan sama yang sebelum diolah. Oke? Oke. Udah Bu. Kalau udah, oke, udah ya. Dimatikan bunsennya. Udah. Nah, terus hati-hati, diamati. Diamati. Tadi baunya gimana? Coba baunya tadi gimana waktu? Oh ya. Terus baunya gimana setelah murnian? Ayo. Udah, terus nanti teksturnya juga dibedain. Itu sama ini. Gitu ya. Kalau dicoba. Udah semua? Oke. Ya. Gimana? Kalau diaduk itu lebih cepat. Lebih cepat mengkristalnya kalau diaduk. Gimana? Oh iya, udah. Udah itu, udah terjadi kristalisasi. Udah, kalau udah ini dimatiin. Sembur. Tidak disembur, nggak boleh. Nah, tuh ya. Terus nanti dia mati. Udah, sudah ini. Kalau udah, Ini bau apa Bu? kalau udah ininya, ditutup. Oke. Coba. Teksturnya dibandingkan sama yang tadi. Yang tadi cair. Sebelum dikasih air, teksturnya gimana? Terus ini gimana? Kalau ini kan Sebelumnya kasar. Ini halus kok. iya, lebih halus daripada yang tadi kan. Terus baunya gimana dibandingkan sama yang tadi? Ini nggak ada baunya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau tadi kan udah bau tanah, kalau sekarang kan tidak berbau. Udah ya. Silakan LKPD-nya sambil diselesaikan. Kurang apa? Kurang yang ini. Ini tujuan pemisahannya apa? Terus, ayo. Terus dijelaskan. Ayo jangan ribut ya. Ayo. karena aku belum kenal.
Ayo selesaikan. Selesaikan LKPD-nya. Kalau udah diselesaikan LKPD-nya. Sini kamu Udah? Oke, keren. Beda kan sama yang tadi? Kalau sakit perut, ibu tidak bertanggung jawab. Udah? Penasaran? Oke. Bagus. Enggak. Ya, kan kalian garamnya lebih banyak kan? Hati-hati. Belum. Yes. jadinya halus apa enggak? Coba nanti diperhatikan. Yang lainnya udah. Kita garamnya banyak banget loh. Padahal aku tadi nendoknya dikit loh. Tapi kan kalian filtrasinya dapat banyak kan? Ayo tidak boleh ribut anak-anak. Ayo. Ayo, mana LKPD-nya? Coba lihat. Nanti ini di kalian penasaran ya? Jangan nanti sakit perut. Asin sendiri. Kok kalian pada mencoba sih? Udah, ini ayo isi. Nih isi. Ayo. Yang lain pada udah loh. Udah? Tadi ini kan nggak salah kan Bu aku. Yodium. Ini satu lagi. Yo, ini dikerjakan. Dijelaskan. Selain garam itu apa aja yang bisa dikristalisasi gitu. Itu kan salah satu contohnya. Iya, contoh. Enggak, yang ini. Kan kamu tadi kurang satu kan? Bukan ini ya. Coba. Bukan. Ayo yang lain. Selain garam, yang kalau kita uapkan itu dia mengkristal itu apa? Ya, ini dijelaskan lah maksudnya. Sudah. Oke. Bagus ya. Banyak. Hati-hati. Min. Dah, bunsennya dikembalikan ke kelompok yang tadi. Yang ini aja nggak apa yang dikembalikan. Udah, kalau udah nanti diamati. Diletakin di tengah. Belum masih ada ini dikit. Sebentar lagi. Hati-hati loh. Udah? Kalau udah? Sakit perut nanti. Sudah? Udah selesai? Udah, rapikan. Kamu beli di Rota ya? Enggak tahu. Aku yang beli. Kabelnya udah diisi, ayo diisi dulu. Coba mau. Baunya beda nggak sama yang tadi? Oh iya.
Kalau tidak ada baunya berarti tidak berbau. Kalau tadi kan bau tanah ya. Pegang bro. Panas gak? Pegang bro. Coba. Teksturnya Halus ya sih? Halus lembut. Lebih halus daripada yang tadi atau enggak? Lembut. Iya. Udah? gua lanjutkan. Oh yang Mengayak. Udah selesai semua ya? Oke. Selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi. Hari ini yang akan melaksanakan presentasi adalah kelompok. Oke, kelompok. Enam ini Bu. apa itu? Kelompok 7. Oke, silakan maju ya. Ayo perhatikan kelompoknya yang maju ya. Umur dari berapa? Ayo yang lain perhatikan dulu. Oke, silakan perkenalkan nama. Menggendong sih pasti. Yuk. Yang lain perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Jadi kami dari kelompok 7 ini bakal mempresentasikan lembar kerja yang sudah kita kerjain tadi tentang pemisahan campuran. Sebelumnya perkenalkan, saya Kristanti dari absen 22. Ya, lanjut. Saya Narisari nomor presensi 20. Saya Narisari nomor presensi 30. Sama lanjut. Udah? Oke. Anak-anak perhatikan ya. Tadi kan kita sudah mengamati bagaimana proses evaporasi dan juga kristalisasi dalam proses pembuatan garam. Dalam pengamatan tersebut di pemisahan campuran. Untuk baunya itu sebelum diolah itu baunya itu bau tanah. Lalu setelah diolah dia jadi bau itu air seperti air laut dan tidak ada tanahnya. Lalu untuk warnanya yang sebelum diolah itu berwarna hitam keabuan, lalu sesudah diolah jadi berwarna putih. Untuk tekstur sebelum diolah itu teksturnya kasar, lalu setelah diolah itu teksturnya menjadi sedikit lebih halus dari yang sebelumnya. Kan tadi setelah melakukan kegiatan percobaan, ini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, ada metode pemisahan apa yang digunakan ketika menyaring? Ada filtrasi. Lalu, pertanyaan yang kedua, metode pemisahan apa yang digunakan ketika peristiwa penguapan? Itu ada evaporasi. Dan pertanyaan yang ketiga, metode pemisahan apa yang digunakan ketika terbentuk kristal-kristal garam? Jawabannya adalah kristalisasi. Yang keempat adalah mengapa garam tidak dapat dipisahkan dari air atau pelarut dengan cara filtrasi? Jawabannya adalah karena air dan garam yang dicampurkan menghasilkan homogen sehingga partikel tercampur dengan sempurna. Yang kelima adalah contoh metode pemisahan yang dapat kita gunakan dalam sehari-hari. Contohnya adalah mengeringkan pakaian, pembuatan gula batu, dan pembuatan garam. Kesimpulannya,
untuk memisahkan komponen-komponen penyusun campuran agar dapat diperoleh zat-zat murni yang diinginkan. 2. Metode pemisahan campuran. A. Filtrasi untuk memisahkan zat padat dari zat cair. B. Evaporasi. Jadi komponen berdasarkan perbedaan. C. Sentrifungsi, padatkan yang sangat halus dari suatu campuran jumlah kecil. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Ayo serius ya. Apakah garam yang kita buat itu sudah bisa dikonsumsi? Oke, apakah garam yang tadi kita buat itu sudah bisa dikonsumsi? Oke, Danang, silakan jawab. Garam dapur yang dari laut belum ada iodiumnya. Oke, kita ibaratkan tadi garam yang kita buat itu adalah garam dari laut. Nah, garam dari laut itu belum bisa dikonsumsi karena belum ada iodiumnya. Oke. Oke, ada lagi kah teman-teman? Oke, boleh Naila. Apa manfaat iodium dalam garam? Iodium itu memiliki banyak manfaat, utamanya itu untuk kesehatan tubuh. Salah satunya tuh dapat mencegah penyakit tiroid. Oke, jadi iodium di garam itu selain untuk kesehatan tubuh juga untuk mencegah penyakit tiroid ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya. Jadi mengapa garam yang dihasilkan petani itu memerlukan pemurnian agar dapat dikonsumsi kita sehari seperti memasak atau memurni garam. Oke. Ada lagi? Bu tambahkan ya, kenapa? Gimana pertanyaannya tadi? Kenapa garam yang dihasilkan petani memerlukan pemurnian? Ya, kenapa memerlukan pemurnian? Agar garam yang kita konsumsi itu lebih bersih. Oke, kan tadi masih ada pengotornya. Setelah dimurnikan dengan cara evaporasi itu lebih bersih. Bakteri-bakteri itu lebih sedikit. Iya. Maksudnya terbebas dari bakteri. Oke, gitu ya, karena didirikan 100 derajat Celcius tadi ya. Oke. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 7. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi tujuan dari percobaan kita hari ini itu. Ini kenapa dihidupin? Ayo. Oke, kesimpulan dari percobaan kali ini. Mengapa pemisahan campuran itu dilakukan? Tujuan pemisahan campuran itu apa? Untuk memisahkan antar zat yang sudah dipisahkan. Oke, untuk memisahkan zat tertentu atau untuk mendapatkan zat murni gitu ya. Memurnikan suatu zat, kemudian menghilangkan endapan yang mengganggu. Selanjutnya adalah memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali. Oke, jenis-jenis metode pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran yang pertama adalah pemisahan dari partikel yang tidak larut. Partikel yang tidak larut itu maksudnya gimana? Contohnya seperti apa? Partikel yang tidak larut. Yang tidak larut. Kan tadi kalau garam itu larut. Kalau yang tidak larut? Oke, minyak dan air. Terus
Air dan kopi. Air pasir. Air dan pasir. Oke. Metode pemisahan yang pertama. Silahkan perhatikan. Oke, kira-kira metode pemisahan apa yang digunakan oleh orang ini? Apa? Oke, benar sekali, dekantasi. Oke, selanjutnya ini. Proses setelah ayam ditepungin ya. Nah, ini bisa dilihat bentuknya kasar ya. Lihat di ayam itu. Apa? Filtrasi atau pengayakan ya, lebih ke pengayakan. Dilakukan untuk memisahkan suspensi. Bertujuan untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Oke, selanjutnya. Apa nih? Kalian udah pernah lakuin kan? Perhatikan. Oke, metode pemisahan apa itu? Oke, benar sekali. Filtrasi ya, memisahkan partikel yang jauh lebih kecil. Nah, filtrasi itu kan kalian tadi udah praktikum filtrasi ya. Nah, ada yang di atasnya itu, di atas kertas saring itu namanya apa? Residu. Sedangkan air yang udah bersih atau yang udah jernih itu namanya filtrat. Benar sekali. Selanjutnya. Ayo, metode pemisahan apa ini? Sentrifugasi. Benar sekali, sentrifugasi. Digunakan untuk memisahkan sel-sel darah. Jadi kalau misalnya di laboratorium itu sel-sel darah dipisahkan ya dengan menggunakan metode pemisahan sentrifugasi. Oke, selanjutnya ini apa? Ayo, ada yang tahu ini metode pemisahan apa? Magnetis, benar sekali. Atraksi magnetis. Nah, di sini magnetnya berfungsi untuk menarik ya, menarik besi yang ada di tumpukan sampah. Tuh. Selanjutnya, ini pemisahan campuran partikel larut. Seperti contohnya tadi apa? Evaporasi. Garam. Ya, contoh metodenya itu ada evaporasi. Nih, ini kalau ini apa tadi? Yang di ini loh, yang ini. Yang kalian lakukan tadi ini namanya apa? Metode mesin apa? Apa? Evaporasi. Benar sekali. Kalau yang ini? Oke, benar sekali, kristalisasi ya. Evaporasi adalah pembentukan uap dari cairan. Jadi saat menguap tadi itu namanya evaporasi. Kemudian saat pembentukan kristal padat itu namanya kristalisasi. Oke, selanjutnya coba ini. Ya, distilasi. Oke, ini apa metode pemisahan apa? Distilasi. Oke, distilasi itu jadi diuapkan juga. Nanti hasil uapnya itu akan mengalir ke selang-selang itu. Nanti jadinya, ya kalau itu kan jadinya terkristal. Kalau ini jadinya air murni atau air suling biasanya. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, kita juga udah pernah kalau yang kromatografi itu yang gimana?
Gimana yang kemarin? Merambat. Oke, ini ya. Untuk memisahkan warna. Bedanya kalau di sini dia menggunakan alkohol dan air. Tuh. Beda ya hasilnya antara alkohol dengan biru air tadi. Oke. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan post test ya. Sebentar, Ibu kirim link. Bu, pada loginnya apa ya? Gimana? Oh iya udah sebentar. Scan aja dulu. Oke. Sebentar ya. Ya sebentar. Pakai barcode aja. Oh nggak bisa mau? Iya sebentar. Ini ya di scan barcode-nya. Yuk kerjakan sendiri ya. Itu. Kerjakan mandiri ya. Dia masih loading. Oke, coba kita mulai ya. Ada yang belum? Oke. Udah? KPD-nya KPD-nya udah selesai? Di refresh. Coba lihat. Ayo, udah? Oke. Berapa sih ya? Kamu BBS naik berapa? Oke, udah semua ya. Oke, punya Ibu aja. Bisa ganti.
Oke. Oke. Udah ya. Oke. Ayo dikerjakan ya. Shh. Jangan sendiri. Bismillah. Bismillah. Udah? Oke, lanjutkan aja. Tapi udah selesai. Di refresh aja, nanti masuk lagi. Udah selesai? Oke. Oke. Oke, udah ya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, gimana pembelajaran hari ini? Senang. Sangat menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Praktek. Oh, kalian lebih suka praktek ya? Lebih suka praktek. Oke. Kalau yang paling sulit yang mana? Kegiatan yang paling tidak menyenangkan atau yang paling sulit? Oh, soal-soal dalam LKPD ya. Oke. Nah, ini ada tugas di rumah. Oke. Sudah? Tugas di rumah. Tugas di rumah. Sudah difoto? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baiklah anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.